Wajib an takuna sifatuhu azaliyatan li anna khudusa sifati yastalzimu khudusad dati. Wajib an takuna sifatuhu azaliyatan. Karena zatnya Allah itu azali, maka juga sifat-sifatnya Allah itu azali. Ya. Li anna khudusas sifat, karena sesungguhnya sifat yang hadis tadinya tidak ada menjadi ada, itu lazim kepada dat yang hadis juga, dat yang baru juga. Paham maksudnya? Jadi kalau datnya itu baru, maka sifatnya juga baru, berubah, ya, berkurang, bertambah, begitu. Tapi kalau datnya itu azali, maka seluruh sifat-sifatnya ya azali, af'alnya juga azali. Paham maksudnya? Nah, jadi Allah berbeda, makanya laisa kamitslihi syai'. Ini tak sinkronkan dengan dalil akal dengan dalil nakli. Paham maksudnya? Jadi bisa ketemu kan? Laisa kamitslihi syai'. Kenapa laisa kamitslihi syai'? Karena tadi. Karena zatnya Allah itu ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran, azali, abadi, maka seluruh sifat-sifat Allah itu juga azali, abadi, tanpa permulaan, tanpa akhiran. Tidak berubah. Tidak butuh pada makhluknya. Bisa dipahami? Nah, jadi begitu. Al-muttasifi biha li anna makna dzalika annahu yataghayyaru min halin ila halin. Ya, sifat-sifat yang secara makna ya itu berubah, maka ada yang merubah. Annahu yataghayyaru min halin ila halin. Jadi berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini berarti apa? Sifat makhluk. Nah, siapa yang merubah? Allah. Nah, ini wal mutaghayyiru muhtajun liman yutaghayyir. Sesuatu yang berubah itu membutuhkan ya kepada siapa? Yughayyiruhu, yang merubahnya. Paham? Wal muhtaju la yakunu ilahan azaliyatan. Ya, dan sesuatu yang membutuhkan itu tidak mungkin atau tidak akan jadi sesuatu yang azali. Paham? Jadi sesuatu yang butuh itu tidak mungkin azali. Karena apa? Karena kalau dia butuh berarti kan dia lemah. Paham maksudnya? Gitu. Jadi azali itu ya berkuasa, mampu, dan tidak bermula dan lain sebagainya. Bal makhlukun hadisun. Jadi sifat yang berubah itu adalah sifat hadis atau makhluk. Jadi makhluk itu berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Contoh kita tadinya anak kecil, bayi baru lahir, kemudian berkembang terus jadi kuat. Tadinya lemah kan bayi kan lemah, tidak punya tenaga kan. Kemudian gede seperti sampean-sampean ini kan kuat, bisa kena kesana kemari. Nah, kemudian nanti besok tua juga lemah juga, kembali lemah begitu. Falamma sabata fil aqli kidamullahi ta'ala wa azaliyatuhu subutan qad'iyan. Ini secara akal Qidamullah ta'ala, Allah ada tanpa permulaan, wa azaliyatuhu, dan azaliyahnya Allah subutan qad'iyatan. Ya, sudah ditetapkan secara qad'i, sudah disepakati oleh para ulama. Ya, secara akal memang tidak bisa kalau Allah itu bermula, tidak mungkin. Kan kemarin kita sudah belajar hukum akal, mustahil, wajib, jaiz, atau wajib, mustahil, jaiz. Jadi sesuatu yang wajib ada tanpa permulaan itu Allah Ta'ala. Nah, mustahil Allah itu bermula mustahil. Paham maksudnya ya? Jadi semua ulama sudah sepakat. Begitu. Wajib an takuna sifatu azaliyah. Jadi wajib memang
sifatnya Allah itu azali. Jadi memang zatnya azali, maka seluruh sifat-sifat Allah itu azali. Jadi ini termasuk rezeki. Makanya kalau dulu saya pernah memberikan pendekatan ya, istilahnya pendekatan supaya lebih paham bahwa Allah Ta'ala itu seluruhnya sudah diciptakan, makhluknya Allah itu sudah diciptakan pada azal. Karena Allah berkehendak pada azal. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pada azal, maka terjadi, ya terjadi. Kalau apapun yang tidak dikehendaki Allah Ta'ala itu terjadi, ya tidak akan terjadi. Paham maksudnya? Berarti apa? Ketika Allah menghendaki seluruh makhluknya, dari mulai pertama makhluk sampai ila yaumil qiyamah, sampai nanti siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, ya pada saatnya itu tercipta. Ya, coro bahasa milenial ya, ketika program itu sudah terinstal, ya sudah terinstal. Kalau waktunya terinstal, ya terinstal. Maksudnya begitu. Paham maksudnya? Jadi begitu. Nah, itu kita sudah selesai membahas tentang syahadat pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Sampai sini, jadi sampai sifat-sifat Allah yang 20 atau 13 ini. Dari sini ada pertanyaan. Kita baru selesai mempelajari syahadat yang pertama. Ya. Syahadat yang pertama. Jadi wujud kita baqo mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi, ya, dan seterusnya sampai 13 itu minimalnya 13 harus hafal. Harus paham, hafal sampai mati. Jangan sampai mengeluh, wah saya nggak punya rezeki, saya nggak boleh itu. Karena rezeki itu kan azali. Sifatnya Allah kan ar-razik, memberikan rezeki. Berarti apa? Kita sudah ditakar, sudah dikasih rezeki kita seberapa itu sudah dikasih. Ya. Pertanyaannya, kita ini rezekinya seberapa kan kita tidak tahu. Nah, banyak orang yang mengeluh, saya kok ditakdirkan ke retro sih ke piye. Nah, terus sampai kemudian orang itu mengatakan Gusti Allah dolim. Nah, ini yang jadi payah. Karena orang itu nggak ngaji. Paham maksudnya? Terus kemudian makanya orang yang dikehendaki dalam kebaikan itu dimudahkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Jadi Allah menghendaki dia dalam kebaikan, maka orang itu akan dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama yang benar-benar bisa menuntun dia untuk ke jalan yang benar. Sudah ya?